bagaimana? Kalau untuk lomba Pilmapres ya itu singkatannya, Iya. itu udah rutinan sih emang dalam salah satu agenda dari Ristek ya. Iya Kemenristek. Jadi sebelum memang ke nasional itu emang ada penjaringan dulu dari tingkat prodi, fakultas, universitas, baru ke nasional. Oke. Emang selalu ada sih. Oh ada ya. Jadi juara satu pemilihan ini yang diuji apa aja sih? Yang dilombakan? Nah gitu loh. Lumayan banyak sih yang dilombakan. Jadi pertama itu pastinya harus berprestasi ya. Maksudnya ada pencapaiannya, entah itu di bidang akademik atau di bidang kompetisi, organisasi dan sebagainya. Nah itu harus ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita harus buat paper sih, paper atau karya tulis juga. Intinya untuk memecahkan masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi kita menawarkan solusi dalam bentuk karya tulis, terus juga dalam segi bahasa Inggris juga dinilai, sama video bahasa Inggris, sama presentasi sih, kayak di sidang gitu. Kalau Zia sendiri itu prestasinya di akademik apa dalam berorganisasi atau di luar itu? Kalau Zia sih kemarin ngelampirinnya di akademik juga. Kalau akademik itu dilihat dari segi IP ya. Terus kalau dari yang lain itu dari kompetisi juga yang kayak lomba karya tulis. Terus juga ya. Terus ada organisasi, terus sama sosial juga. Sama apa ya? Ya itu sih kayak pengakuan juga. Penghargaan. Oke. Oh penghargaan. Iya, misalnya kayak jadi moderator kayak gitu. Oh aktif lah ya, kegiatan aktifnya. Nah ini kan Fauziah ini termasuk mahasiswi yang boleh dibilang aktif ya. Iya. Itu repot nggak sih? Repot sih tapi ya jalanin aja sih. Jadi gimana caranya biar bisa membagi waktu antara kegiatan organisasi, terus ngikutin lomba, terus kuliah, terus lagi urusan rumah, iya kan? Iya. Nah, namanya mahasiswa kan biasanya banyak yang ngekos seperti itu, segala dilakukan sendiri gitu kan. Itu gimana cara membagi waktunya? Cara bagi waktunya tentunya kayak menentukan skala prioritas. Nah, di antara beberapa item itu prioritasnya di mana? Oke. Prioritasnya itu tergantung sih, tapi kalau Fauziah pribadi pertama pastinya kan kalau kita kuliah itu otomatis kuliah pertama menjadi prioritas. Terus kedua itu organisasi, ketiga juga lomba itu penting banget untuk menambah soft skill juga relasi sama teman-teman di luar kampus pastinya ya kalau untuk lomba. Terus kalau rumah juga sih, cuman mama di rumah ya tau lah anaknya kan memang benar-benar mau sekolah gitu kan, jadi emang disuruh fokus ke kuliah. Oke. Jadi dari sekolah, dari SD, SMP, SMA memang aktif di organisasi atau gimana? Kalau mulai aktif organisasi itu di SMP. Di SMP. Dan kalau untuk ikut lomba sama aktif lomba juga sama organisasi itu di SMA. Oke. Pasti ada ini ya, pasti ada manfaat kan kenapa kamu mau terus aktif di organisasi. Setiap orang beda-beda manfaat yang didapat dalam mengikuti organisasi. Kalau Zia sendiri apa manfaatnya? Manfaatnya banyak banget ya. Kalau menurut Fauziah sih kalau kita kampus, kita masuk ke perguruan tinggi, kita cuma mengikuti perkuliahan di kelas tuh nggak cukup hanya di situ gitu. Yang kita dapatin di kampus itu hanya sekadar teori. Kita nggak ada implementasi. Mungkin kita kayak misalnya kita dapat mata kuliah tentang kepemimpinan nih, nah cuma sekedar teori gitu kan. Nah tapi kalau kita ikutin organisasi, kita implementasi di situ. Oh begini loh, dari teorinya begini, kita implementasinya begini di yang kehidupan nyatanya. Dan juga organisasi itu melatih kita untuk public speaking juga penting, terus membangun relasi dengan teman-teman. Banyak sih pengalaman, terus juga manajemen, menghandle teman-teman gitu kan. Kita kan pasti ada diamanahin mungkin dalam panitiaan besar gitu kan. Ya, kalau untuk public speaking yang Zia bilang tadi, itu kan terlatihnya di organisasi. Apakah memang ada latihan khususnya atau hanya terbiasa mengikuti kegiatan-kegiatan? Kalau posisi sendiri sih karena terbiasa ya. Awalnya tuh sebenarnya nggak terlalu suka public speaking karena orangnya dulu tuh agak pendiam gitu. Agak pemalu ya, ngomong dikit tutup muka, ngomong dikit tutup lagi. Gitu juga maksudnya kurang suka ngomong di depan umum ya. Jadi kalau pas di organisasi kurang suka ngomong di depan umum. Berarti suka gibah nih. Enggak gitu juga. Oke, bercanda aja. Gimana? Jadi kalau di organisasi itu apa ya? Kita
dilatih sih, mau tak mau juga terbiasa. Kita kadang disuruh juga jadi moderator gitu, jadi MC kan. Ya kapan lagi gitu kan kalau nggak dicoba mulai dari sekarang, dari di organisasi. Jadi Fauzia ya sering ikut kayak gitu sih. Oke, ini tadi di apa, Pilmapres ya? Pilmapres tahun berapa? 2021 baru juga. Baru juga. Oke. Itu berapa jumlah peserta yang mengikuti waktu itu? Kalau untuk yang banyak sih ya, tapi kan kalau seleksi di universitas itu sebenarnya di setiap fakultas itu ada perwakilan. Oke. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin banyak yang mengundurkan diri dan juga mungkin ada terkendala di pengumpulan berkas. Begitu kemarin sisanya 4 orang per fakultas. 4 orang per fakultas? Satu fakultas tuh 1 orang. Oh 1 orang. Iya, ada perwakilan jadi kandidat. Oke. Terus kamu merasa ini nggak sih? Apa sih nilai plusnya kok kamu bisa jadi juara 1 nih? Gitu. Pasti merasa nih kan. Aku nilai plusnya di sini loh bisa jadi juara 1 karena setiap kita memenangkan sesuatu itu pasti ada pertanggungjawabannya, ya kan? Kamu merasa nggak pantas nih jadi juara 1 gitu loh? Iya sih, kemarin sempat kayak wah juara 1 ya gitu ya. Dibandingin teman-teman yang lain pasti juga hebat gitu kan. Dan memang komponen penilaiannya bukan hanya dari karya tulis. Memang yang disampaikan dengan juri itu kita kan kayak ada presentasi gitu. Kita cuma bisa menilai teman-teman dari segi presentasinya aja waktu itu. Karena dari komponen yang lain kayak misalnya dari prestasinya kita nggak tahu. Terus dari soft skill yang lain yang mereka punya kita nggak tahu. Cuman ya balik itu lagi sih kan itu keputusan juri ya, banyak sekali komponennya. Ya mungkin ada pasti memilih dari yang terbaik. Presentasinya lancar waktu itu ya? Lancar ya, cuman itu ada koneksi internet yang agak kurang stabil kemarin. Oke, seperti itu. Nah, yang berkesan di antara dua ini mana? Yang paling berkesan Pilmapres. Berat banget rasanya. Beratnya gimana nih? Prosesnya, proses pengumpulan datanya apa segala macam, apa gitu. Beratnya kayaknya dari semuanya deh. Karena mulai dari prosesnya ya lumayan panjang, berkasnya juga banyak yang dibutuhkan. Kita juga harus berpikir gimana caranya buat paper yang bagus, buat karya tulis yang bagus. Terus pengumpulan, kita juga kan kalau berprestasi itu kita melihat dari portofolio sebelumnya juga, dari menang apa gitu atau ikut organisasi apa, dan itu dikumpulin dari lama gitu kan. Itu yang beratnya. Terus sama kayak kita tuh pasti mewakilin prodi, mewakilin punya tanggung jawab sendiri untuk fakultas. Pasti kan kita bertanding di universitas pasti yang terbaik kan, yang dibawa gitu kan. Jadi di situ sebenarnya tanggung jawab ya. Artinya kamu perlu minta doa dari teman-teman. Pastinya sih selalu. Ya, ini kan masih dalam tingkat fakultas ya, Universitas Jambi ya. Itu tingkat nasional itu kapan? Tingkat nasionalnya ini lagi proses sih, proses. Kemarin sudah masuk ke berkas yang pertama, kayak penguploadan dari KTP, IPK gitu. Terus nanti ada seleksi lagi fakultasnya. Persiapannya apa yang kamu? Kalau yang sekarang ini lebih kayak memperbaiki dari yang karya tulis ya, supaya lebih bagus lagi. Terus persiapin paper untuk bahasa dari presentasi juga. Targetnya? Karena ada orang yang menargetkan skor juara 1, ada yang ya udah deh pokoknya melakukan yang terbaik aja. Nah kamu termasuk orang yang mana nih yang memiliki target tertinggi atau ya jalani lakukan yang terbaik? Kalau Fauzia sih nggak yang harus juara 1, pokoknya kayak percaya aja kita melakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga terbaik. Semuanya dari proses. Artinya nggak mau menargetkan sesuatu yang tinggi, ntar nggak kecapai bahaya juga gitu. Pokoknya do the best ya. Iya benar banget. Ya terasa nih Zia, kita udah di ujung kebersamaan Pangapang hari ini. Ada apa ya, seperti kalimat penyemangat lah buat teman-teman nih, ya kan, untuk lebih apa ya, lebih fokus, terus lebih semangat di situasi seperti sekarang ini, berbagi pengalaman lah. Silakan Zia. Pesannya sih buat teman-teman, selama pandemi ini meskipun kita online ya tetap produktif. Banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari soft skill kita, mungkin dari banyak ya, entah kita bisa coba untuk berjualan kah, atau kita mencoba public speaking, terus ikutin kegiatan yang emang bermanfaat, mungkin itu webinar, pelatihan, dan sekarang udah aksesnya juga luas gitu ya. Dan mungkin kalau pengalaman pribadi sih
saya juga nggak percaya nih bisa apa ya mendapatkan prestasi meskipun belum dikatakan wah gitu, tapi alhamdulillah gitu ya. Just believe in yourself, trying and there's no impossible. Oke, ya. Kita sama ya, satu jenis manusia, makannya sama, artinya memiliki kesempatan yang sama. Benar banget. Oke deh. Kalau gitu Zia, makasih ya udah berbagi ceritanya. Banyak tentunya target-target ke depan yang bakal kamu raih, kamu rencanakan gitu ya. Tentunya masih di bidang karya tulis juga? Masih juga di situ. Fokus aja di situ sih. Oke, mudah-mudahan sukses terus ya. Oke, sahabat kreatif, kami pamit untuk di Numpang hari ini. Keep stay untuk program acara selanjutnya.